Memahami tasawuf itu bukan perkara mudah. Apalagi di zaman dahulu kala ketika teknologi dan ilmu pengetahuan belum support, sehingga amat sulit menjelaskan peristiwa metafisika di alam fisik. Peristiwa alam imateri dijelaskan di alam materi. Peristiwa yang sifatnya ruhani dijelaskan dalam alam jasmani. Itulah yang mengakibatkan banyak sekali para martir yang menjadi korban karena dianggap sesat. Kita kenal nama yang cukup masyhur, ada Al-Halaj, ada Suhrawardi Al-Maktul, dan ada Syekh Siti Jenar. Namun, alhamdulillah, di saat ini, ketika teknologi sudah berkembang dengan pesat, terutama ilmu tentang fisika kuantum dan ilmu tentang neuroscience, termasuk ilmu-ilmu IT digitalisasi, itu tidaklah terlalu sulit untuk menjelaskan peristiwa metafisika di alam fisik. Karena rumusnya sederhana, sebagaimana Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, bahwa metafisika adalah fisika di alam meta, sehingga rumus-rumusnya, ada hukum-hukumnya adalah sama antara metafisika dan fisika. Teorema dasar pola hubungan fisika dan metafisika dikenal ada 4 jenis hubungan. Yang pertama, segala yang metafisika di alam fisik, maka terbaca metafisika. Segala yang fisik di alam fisik, pasti terbaca fisik. Segala yang metafisika di alam metafisika, maka terbaca fisika. Segala yang fisik di alam metafisik, maka terbaca metafisika. Penjelasan mudahnya mungkin seperti ini. Untuk yang nomor 1, barzah adalah alam metafisika, surga neraka adalah alam metafisika, maka ketika dibaca di alam fisik dengan menggunakan instrumen-instrumen fisik, maka akan terbaca metafisika. Jadi tidak dapat diketahui. Jadi ketika kita membaca surga, neraka, alam barzah dengan virtual indrawi kita, maka pasti tidak bisa terbaca. Kemudian yang kedua, segala yang fisik dalam fisik, maka terbaca fisik. Ini saya kira semua orang sudah tahu ya, tidak perlu dijelaskan. Nah, yang menarik adalah yang nomor 3. Segala yang metafisika di alam metafisika, maka terbaca fisika. Jadi alam kubur, alam atau alam barzah, padang mahsyar, surga, dan neraka adalah metafisika. Tetapi alam tersebut ketika kita membacanya di alam metafisika, maka itu akan terbaca fisika. Sehingga siksa kubur ketika ruh kita ada di sana, maka itu rasanya sama saja ketika tubuh kita itu ada di dunia ini. Atau contoh yang realistis yang ada di sekitar kita,
ketika kita bermimpi, itu adalah metafisika, tetapi yang merasakan jiwa kita itu serasa terjadi peristiwa fisika. Kita mimpi dikejar-kejar anjing, maka kita akan berlari sampai ngos-ngosan, terbaca limit fisika seolah-olah nyata. Kemudian yang keempat, segala yang fisik di alam metafisika maka terbaca metafisika. Nah ini ketika kita memasuki alam metafisika, memasuki alam barzah, maka yang fisik-fisik tidak akan terbaca di sana. Anak kita, rumah kita, kendaraan kita yang fisik, ketika masuk ke alam metafisika, maka itu tidak terbaca. Kelihatannya sederhana ini, tetapi kalau direnungkan setiap permasalahan, ini bisa menjadi rumus-rumus atau kaidah-kaidah umum yang mudah kita menganalisanya. Seperti misalnya di alam barzah itu, sesungguhnya yang disiksa apanya gitu. Apakah jasadnya? Jasad itu fisik, alam barzah itu metafisik, sehingga segala yang metafisika di alam fisik maka terbaca metafisika. Artinya barzah yang metafisika tidak mungkin akan menyiksa jasad kita yang fisik, karena itu tidak kompatibel. Alam tersebut tidak bisa membaca. Jadi alam tersebut, karena alam metafisika hanya bisa membaca sesuatu yang metafisika, yaitu yang nomor 3. Segala yang metafisika di alam metafisika maka terbaca fisik. Jadi ketika alam barzah yang metafisika, kemudian ruh kita yang metafisika, maka kalau terjadi siksaan di alam barzah itu akan terbaca fisik, jadi nyata. Ini nomor 3. Ruh kita metafisik, alam barzah metafisik, maka di sana kita akan merasa siksaan juga serasa fisik, seperti fisik kita yang tersiksa. Demikian juga sebaliknya. Kemudian berdasarkan tersebut maka ada juga kaidah-kaidah lain, yaitu apapun itu, siapapun Anda, dan seberapapun nilainya, ketika dibanding dengan Tuhan yang maha absolut, maha yang tak terbatas, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kita jangan sombong, karena apapun dan siapapun kita, ketika dibanding dengan Allah yang maha tak terhingga, maka kita akan hampir sama dengan 0. Tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, teorema tersebut dapat pula dibalik menjadi siapapun Anda, seberapapun nilainya. Untuk dapat sampai ke hadirat Allah, maka cukup dengan nolkan diri kita. Formulanya menjadi siapapun Anda, seberapapun Anda, ketika diri kita dinolkan, difanakan, ditiadakan, maka kita akan mencapai limit tak terhingga, seolah-olah kita sampai kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin bisa digapai secara langsung, sehingga kita menggunakan istilah limit. Hal ini juga bisa dibalik siapapun Anda, seberapapun Anda, ketika diri Anda menggandeng yang maha tak terhingga, maka hasilnya menjadi tak terhingga. Ini menarik sebagaimana penjelasan Syekh Qadirun Yahya
kepada Bung Karno ketika Bung Karno menanyakan bagaimana mungkin seorang tunasusila yang banyak sekali dosanya, tetapi hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing, ia masuk surga. Maka oleh Profesor Kadirun Yahya dijelaskan seperti ini. Seberapapun dosanya, seburuk apapun kelakuannya, ketika ia menggandeng yang tak terhingga, jangankan berbuat kebaikan, ketika kita menggandeng yang tak terhingga, maka seberapapun nilainya menjadi limit tak terhingga. Demikian juga untuk contoh tersebut, maka ketika wanita tunasusila tersebut mengasih minum anjing, tetapi dia menggandeng limit tak terhingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak ada artinya. Dosa sebesar apapun menjadi sirna. Saya kira itu penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masih banyak lagi hal-hal yang menarik seputar tasawuf ilmiah. Kita pantengin terus channel Mahmun Ajad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.